Ibu dan Bapak, selamat sore, selamat malam semuanya. Berapa catatan sebelumnya hari ini ya. Yang pertama ialah, kalau kita membaca kitab suci, tolong tempatkan dirimu di dalam kisah-kisah yang kita baca. Ya? Kalau kemarin kita ngomong tentang pintu, ya? Di dalam perjanjian lama, kita berkali-kali berjumpa dengan pintu. Pintu Allah masuk dalam perjumpaan dengan Allah. Ya. Ada orang yang mengajak kita, ada pintu yang terbuka supaya kita dapat masuk dalam rencana Tuhan. Nah, Yesus mengatakan kemarin, saya Allah pintu ke rumah Bapa. Pertanyaan saya berbunyi, tolong dijawab masing-masing sendiri. Ya. Apakah kita pun dapat mengatakan, saya Allah pintu yang mengantar orang lain, domba-domba, ke rumah Allah Bapa? Bukan hanya Yesus yang menjadi pintu, para pengikut Yesus pun ditugaskan menjadi pintu mengantar orang-orang lain kepada Allah Bapa. Kalau tidak, kitab suci tidak mencapai tujuan. Tujuan Allah supaya kita selalu memasukkan diriku di dalam suatu cerita. Saya ada di mana? Nah, saya dipanggil untuk menjadi pintu, ya, terobosan membantu orang-orang lain supaya dia sampai ke kandang bait suci tempat Allah tinggal, tempat Allah berkarya. Ya. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang gembala, akulah gembala yang baik. Silahkan masing-masing mengadakan introspeksi. Apakah saya gembala yang baik bagi seisi rumah saya, bagi sesama umat saya, bagi siapa saja saya berjumpa, atau saya justru menghalang-halangi orang untuk sampai kepada rumah Allah Bapa? Mana Max? Ada acara keluarga. Makan. Ibunya mau 90 tahun, jadi Makan. orang pesta tahun. Ya, jadi apa namanya? Apakah saya gembala yang baik? Gembala yang baik itu mengantar domba-dombanya ke rumputan yang hijau, ke Taman Firdaus, ke tempat di mana Allah berserta kita. Atau saya pura-pura pemimpin-pemimpin dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam kegiatan-kegiatan. Saya justru oleh tindakan saya mensok suci, munafik, menjauhkan sesama umat dari kasih Allah. Jadi tolong ya, kalau kita membaca kitab suci supaya kita masuk sendiri dalam cerita ini. Saya ada di mana? Ya. Kalau kita berbicara tentang hafal, ya, bicara tentang Abraham, apakah saya Abraham atau tidak? Apakah saya rela meninggalkan saudara-saudaraku, keluargaku, adik-saudaraku, ya, kebiasaanku yang jelek-jelek untuk pergi ke cara hidup yang Tuhan tunjukkan kepada saya? Minggu yang lalu kita membaca Injilnya. Ya. Ini yang satu. Yang kedua, tolong selalu kita ingat, kalau kita membaca Injil Yohanes, kita ada di medan pertempuran. Medan pertempuran antara apa? Antara religi, agama Yahudi, institusi agama Yahudi dengan pemimpin-pemimpin mereka, para orang-orang Farisi, ya. Atau kita berada di dalam gereja purba pada pihak Yesus. Agama yang lama itu mencap Yesus itu sebagai si pengacau yang harus dilemparkan dengan batu-batu. Musuh dari Allah, musuh dari agama Yahudi. Gereja purba justru mencoba menggarap identitas dari Yesus itu, bahwa dia Allah Mesias, bahwa dia lah bersatu dengan Allah, bahwa dia Allah pemimpin yang baru. Jadi terjadi suatu pergumulan yang hebat antara bait suci yang di Yerusalem, ya, yang ketika Yesus itu meninggal dunia, bait suci tirainya pecah, Allah keluar. Atau namanya kita justru menjadi orang-orang yang seperti orang-orang Farisi yang
pura-pura memimpin umatnya, tetapi hanya menggemukkan diri sendiri pada penggembalaan umat itu. Ya. Jadi itu saya kira kita harus membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes itu luar biasa bagus, mencoba dengan pelbagai cara menemukan identitas dari Yesus. Siapakah sebenarnya Yesus? Ya. Nah, kita namanya sayang ya, kita hanya tahu Yesus Allah Sang Juru Selamat, Yesus Allah ya, Putra Allah, Yesus Allah. Injil harus mencari lebih dalam. Yesus Allah pembaharu dari segala upacara-upacara yang diadakan di Bait Suci. Aku Allah Bait Suci yang baru. Rombaklah ini Bait Suci, dalam 3 hari saya akan bangun kembali. Cara Allah itu tidak di dalam gedung Bait Suci, tapi cara Allah itu dalam diri pribadi Yesus itu. Ya. Jadi identitas tentang pribadi Yesus itu yang pada setiap halaman yang kita baca dari Injil Yohanes itu dapat kita renungkan bersama-sama. Ya. Kita lihat sebentar kepada akhlak gembala yang baik. Injil Yohanes bab 10. Kemarin kita sudah lihat sedikit, sebelum kita sampai kepada melihat pada apa yang saya tulis, kita membaca sekali lagi. Bab 10 mulai pada ayat 11. Saya tentang domba kita sudah bicara, tentang pintu, sekarang kita bicara sedikit tentang akhlak gembala yang baik. Buku Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 21 ya. Mbak, silahkan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Ya, makasih. Sedikit tentang istilah gembala ya. Di dalam perjanjian lama, kata gembala seringkali muncul. Ya. Abel adalah gembala, mengurus domba-dombanya, peternakannya. Para bapak-bapak bangsa dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya adalah gembala-gembala. Ya. Nomade yang mengurus domba-dombanya. Ya. Kemudian Musa dipanggil di antara pada saat dia sedang mengembalakan domba-domba. Saul dipanggil ketika dia sedang mencari keledai-keledainya. Daud dipanggil dari belakang domba-dombanya. Jadi domba-domba itu namanya adalah suatu istilah yang sangat familiar di dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca tentang dalam Injil
Dalam tulisan dari Yehezkiel banyak sekali dibicarakan tentang gembala-gembala. Nah, ada gembala yang baik, gembala Allah yang atas nama Allah mengurus umat manusia Israel yang dipercayakan kepadanya. Ya. Daud itu disebut Allah, huruf kecil. Artinya yang atas nama Allah menggembalakan umatnya. Yang atas nama Allah menegakkan keadilan. Itu gembala yang baik. Itu namanya Allah kecil, wakil dari Allah itu di bumi ini. Nah, ada juga gembala-gembala yang jelek. Gembala-gembala yang jelek itu berbuat apa? Tidak mengurus domba-dombanya, tapi memanfaatkan domba-dombanya untuk menggemukkan dirinya sendiri. Yehezkiel dalam suratnya, dalam tulisannya, ya, mempunyai segudang kata-kata untuk mencela gembala-gembala kekinian. Ya, hanya memikir. Begitu ada bahaya sedikit, begitu ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka, mereka kabur. Mengamankan diri sendiri saja. Pertanyaan kita, apakah saya seorang gembala bagi keluarga saya yang baik atau tidak? Apakah saya seorang gembala bagi sesama umat atau tidak? Jadi tempatkan dirimu sendiri dalam konteks ini. Ya, saya ini gembala kayak apa? Ya. Nah, Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Gembala yang baik dia berbuat apa? Gembala yang baik itu saudara hidup untuk menghidupkan domba-dombanya. Rela menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh kekuasaannya, seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan domba-domba. Kalau serigala datang, dia nomor satu siap untuk melawan dengan segala risikonya. Beda dengan orang-orang yang menjadi orang sewaan. Begitu serigala datang, dia kabur. Cuek saja nasib domba-domba. Yang penting akan menyelamatkan diri saya sendiri. Mengutamakan keselamatan diri sendiri di atas kepentingan melayani domba-domba. Saya berdiri di mana? Ya, Yesus ini mengikuti apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik itu Allah yang atas nama Allah, yang seperti Allah itu menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan. Siapakah Allah? Allah pribadi yang tak lain daripada mau menyelamatkan, mau mencintai, mau melayani, mau berbelas kasih, mau menolong kita manusia. Allah untuk dan beserta kita. Ya. Bukan namanya yang memanfaatkan manusia, tetapi yang justru mau menyelamatkan manusia. Ya. Yesus itu mengatakan, saya pun gembala yang baik. Aku hidup untuk mereka. Perang antara orang-orang Farisi yang justru mengadakan ekskomunikasi, mengusir orang dari bait suci. Sang Yesus berbuat apa? Merangkul orang yang berdosa. Ya. Orang Farisi berbuat apa? Mereka mengecap orang sebagai berdosa, maka out. Kau bukan namanya anggota gereja kita. Yesus mengatakan orang berdosa, biarlah mereka datang kepada saya akan merangkul, menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka dalam relasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Gembala itu mau berkorban untuk domba-dombanya. Allah itu berbelas kasih, mau disakiti, mau disinggung, mau dikecewakan, mau dihujat, Allah itu tetap pada dasarnya I love you. Itu nama dari Allah kita. Yang mencintai kita. Yang cintanya tidak bisa berkurang apapun oleh perbuatan apapun dari kita. Nah, Yesus mengatakan, saya berbuat sama seperti gembala utama, seperti Yesus berbuat demikian. Mestinya kita pun, kalau kita mau disebut pengikut dari Yesus, mestinya kita pun berbuat demikian. Buat apa saya hidup? Saya hidup untuk mengembalakan keluarga saya. Saya hidup untuk mengembalakan umat saya. Kalau umat saya tersesatnya, kalau umat saya namanya salah, Tuhan memanggil saya. Buat apa saya mentabiskan kamu menjadi imam gembala? Kau domba-domba sedikit-sedikit salah jalan, kau biarkan saja. Masih banyak domba-domba yang lain.
Satu hilang, wah, siapa peduli? Serahkan gembala yang baik meninggalkan 99 domba-domba itu di padang gurun mencari yang satu ini. Ya. Gembala yang baik mengenal domba-domba pada namanya masing-masing. Mencintai mereka masing-masing, mengurus mereka masing-masing. Ya. Jadi saya kira kita dapat belajar dari Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Akulah gembala yang baik. Istilah gembala itu bagi kita mungkin kita jarang ketemu sama gembala-gembala ya. Di dongeng-dongeng barangkali kita ketemu dengan gembala-gembala. Bagi orang-orang di sekitar Yesus itu gembala itu sangat biasa. Ada ratusan gembala-gembala yang mengenal, yang mempunyai kawanan domba-domba yang cari rumput dan seterusnya. Ada banyak sekali binatang-binatang liar itu yang siap untuk menerkam domba-domba itu. Menjadi seorang gembala yang baik itu namanya tidak luput dari bahaya terancam sendiri. Akhlak gembala yang baik. Gembala yang baik sifatnya apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik tidak hidup untuk diri sendiri. Gembala yang baik tidak merawat domba-dombanya supaya dia mendapat keuntungan dari dagingnya, dari bulunya. Tidak. Gembala yang baik mikir bagaimana domba saya bisa menjadi bahagia. Termasuk mendoakan domba-dombanya. Termasuk mengampuni domba-domba. Jadi bukan hanya yang Yesus bukan percuma. Dia mengatakan, kalian mendengar, cintai sesama manusia. Tapi aku berkata kepadamu, ampunilah orang yang berdosa. Cintailah dia. Itu gembala yang baik. Saya bisa berbuat apa supaya domba-domba saya, orang-orang sekitar saya ini hidup bahagia. Jadi dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan, orang-orang Farisi yang mau disebut rabi, yang mau disebut romo, yang mau disebut gembala, yang mereka itu namanya ternyata mereka sebenarnya bukan gembala yang baik dan bukan pemilik domba-domba. Tidak merasa memiliki domba itu dalam arti bertanggung jawab. Mereka lebih mikir diri sendiri, mencari faedahnya dari domba-dombanya, susunya, bulunya, dagingnya, susnya, daripada mau berkorban bagi mereka. Sekali lagi saudara, kalau saya ngomong di sini, jangan hanya manggung-manggung saja. Aku tidak ngomong tentang dulu, aku ngomong tentang diri kita. Apakah saya seorang upahan atau saya seorang gembala yang baik? Dalam tugas saya, sebagai gembala umat, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai anggota, entah apa persisnya. Begitu melihat seorang upahan, begitu melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Siapa yang paling penting, gembala atau domba? Barangkali kita mengatakan gembala paling penting. Tapi sang gembala akan menjaga, bagi saya lebih pentingnya adalah domba-domba masa depan mereka. Bagi mereka saya hidup, bagi mereka saya menyerahkan diriku, bagi mereka saya mati di kayu salib. Mengutamakan. Itu juga menjadi masalah kalau kita nanti berdiri di hadapan Tuhan. Apakah kita menggembalakan domba-domba kita dengan baik-baik atau tidak? Sehingga serigala itu musuhnya. Serigala itu bukan hanya singa atau apa. Serigala siapa saja atau apa saja yang mau menghancurkan setan. Serigala utama. Yang berbuat dengan macam-macam cara lihai-lihai mau menghancurkan kita. Egoisme serigala. Keserakahan serigala. Macam-macam bentuk-bentuknya adalah yang mau menghancurkan kita manusia. Nah, ada kita namanya membimbing anak-anak kita dalam keluarga kita supaya mereka tidak diterkam oleh serigala-serigala itu. Sehingga serigala itu mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara dengan segala hormat
kalau kita melihat itu urusan agama. Intoleransi, radikalisme, fundamentalisme. Banyak sekali serigala-serigala yang sebenarnya mencela, yang sebenarnya melecehkan urusan agama. Semua agama sebenarnya pengen supaya kita bersatu, satu umat, ya, percaya pada Allah Bapa, saling mencintai. Pengen semuanya. Tapi fanatisme itu membuat orang itu bermusuhan. Demi fanatisme, demi pandangan mereka sendiri, ya, jihad, bunuhlah dia. Tidak ada dalam rumusan kembali yang baik. Ya. Yang ada rumusan yang baik adalah saya bisa berusaha supaya memahami dia, menghargai dia, belajar dari dia. Jadi ada macam-macam ya serigala-serigala yang berkeliaran di antara kita manusia. Jadi membela domba-dombanya bukan hanya secara fisik saja. Bukan hanya dengan kekuatan kita saja, tapi juga dengan hati kita. Ya, mendoakan mereka, ya, merangkul mereka, mengampuni mereka, ya, membantu mereka. Ya. Akulah kembali yang baik dan aku mengenal domba-domba. Mengenal domba-dombaku, Islam mengenal itu lebih banyak daripada hanya hafal namanya. Mengenal itu berarti memahami mereka. Mau tahu sifat-sifat mereka, mau tahu kelemahan-kelemahan mereka. Untuk apa? Untuk mengembalakan mereka makan hari makan lebih bagus. Kagum saudara kalau saya ke sekolah itu, ada sekolah itu mempunyai 500 murid. Luar biasa, kepala sekolah hafal semuanya. Saya ketua yayasan dengan susah payah hafal kepala sekolah saja, apalagi guru-guru apa saya. Sebenarnya nggak bagus. Boleh saya mengatakan, oh ya maklum makanya SPO itu bukan. Ya, sebenarnya ungkapan cinta. Mami mengenal anak-anak satu persatu. Artinya tahu sifat-sifatnya. Tahu cara bagaimana dia harus mendekati seorang anak itu untuk menjadikan dia bahagia. Ya, itu mengenal itu jauh lebih banyak daripada hanya ala kadarnya. Tahu namanya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau saya tidak mengenal Yesus, kalau saya tidak mengenal Allah itu, rada susah bagi saya untuk menjadi muridnya. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Nah, di sini kita masuk pada bidang yang peka. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Seperti Allah telah memberikan nyawanya, pribadinya, hidupnya untuk kita manusia. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Nah, Bapak Paus menjadi Bapak rohani bukan hanya untuk umat gereja Katolik saja. Bapak Paus berjuang mati-matian supaya dia bisa berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agama-agama lain. Supaya baik umat Islam maupun orang Kristiani bisa kerjasama. Bisa saling menghargai. Bapak Paus itu menghendaki supaya orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang memakai nama Tuhan Yesus itu bersatu lagi dalam satu kawanan. Maka dia mendorong supaya gereja jadi ekumena. Jadi belajar lihat dalam ya kekayaan gereja-gereja lain. Bukan fanatik, bukan melawan, bukan namanya menolak begitu saja. Ya. Maka kita pada pekan doa sedunia kita berdoa semoga mereka semua bersatu. Satu kawanan, satu gembala. Jangan sampai kita merasa dirinya eksklusif. Jangan sampai kita merasa dirinya lebih daripada orang lain. Jangan sampai kita mengatakan kalau dia mau menjadi bersahabat, ikut sama saya. Bukan. Bersama-sama berjalan, ya, saling-saling menghargai, sama-sama bahagia. Ya. Jangan ada yang merasa dirinya dalam suatu dialog superior di atas yang lain. Nah, hebatnya Bapak Paus itu juga namanya mau bergaul dengan maunya Putin, maunya Trumpnya, maunya siapapun juga yang datang kepada diterima dengan baik-baik.
Nah, gereja purba ya berbicara juga tentang domba-domba yang lain itu. Di dalam gereja purba itu semula terdiri dari agama Yahudi. Pengikut-pengikut agama Yahudi. Tapi gereja juga membuka dirinya untuk orang-orang kafir. Yang juga pengen mengenal akan Yesus. Mereka tadinya dari kawanan yang berbeda-beda, tapi juga mereka dengan segala kesulitan. Kita ingat konsili yang pertama di Yerusalem. Bagaimana Paulus itu dimarahi, bagaimana Petrus dimarahi karena dia masuk ke rumah Cornelius, orang Roma yang dibaptis. Padahal orang kafir. Kita orang Yahudi tidak boleh campur sama orang kafir. Mestinya tidak masuk rumah juga. Tapi Petrus mengatakan bagaimana saya bisa melawan Roh Kudus yang menyuruh saya, yang mendorong saya. Roh Kudus itu lebih besar daripada aturan kita. Jadi kita juga harus merangkul ya domba-domba yang lain. Ya. Jangan ada di antara kita yang bermusuhan dengan sesama manusia. Kendati dia mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Sama-sama penghuni dunia, sama-sama mencoba mengubah dunia menjadi taman Firdaus bagi semua orang itu. Ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, suaraku ini bukan pandangan saya, bukan. Suaraku bukan hanya hobi saya. Suaraku adalah suara dari Allah. Dan Allah itu bersabda apa? Allah itu pada nada dasarnya selalu bersabda, saya menerima, saya menghargai, saya mengampuni, saya mencintai kamu. Allah itu tidak mengatakan, asal kamu gini. Ya, buku katekismus hafal. Bukan. Allah mengatakan ada lebih daripada macam-macam aturan. Ada nada dasarnya ilahi cinta kasih yang satu kepada yang lain. Ya. Pengikut-pengikut dari Yesus itu bukan dikenal pada ya hafalnya katekismus atau macam-macam aturan, tapi kenal pada prinsipnya melaksanakan kehendak Allah Bapa, menghadirkan Allah sang cinta kepada kita manusia. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus itu inkarnasi, Yesus itu ungkapan, Yesus itu wujud nyata dari kehendak Allah. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah pribadi yang selalu mencoba menangkap melalui doanya, melalui perbuatannya, menangkap kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa silakan baca dalam Perjanjian Lama, dalam kitab suci. Silahkan dibaca di dalam kisah tentang Yesus. Kalau mau melihat Allah, kalau mau mendengar Allah, kalau mau bicara tentang Allah, lihat kepada pribadi Yesus. Sejauh manakah secara manusiawi memungkinkan Yesus mengungkapkan kekayaan cinta kasih Allah kepada kita manusia. Kalau tidak, kita gampang ngomong tentang abstraksi tentang Allah itu. Ya, tapi Allah menjadi konkretnya dalam perbuatan-perbuatan Yesus. Maka Yohanes itu nanti pada bab yang lain mengatakan, siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Sekali lagi, Yesus itu tidak pernah, Injil juga tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Bukan. Allah dan Bapa pada dasarnya berbeda. Allah lebih besar daripada saya. Saya hanya berbuat apa? Saya hanya mencoba melaksanakan kehendaknya. Menyerahkan diri ya untuk ya domba-domba. Ya, jadi ya punten wae datanglah kepada saya beberapa minggu yang lalu seorang pasangan pacaran di mana si perempuan itu dari gereja Kristen. Si kasih itu dari gereja Katolik.
Menarik sekali bagi saya, menarik sekali. Si kasih itu hanya hadir sebagai apa ya? Sebagai domba yang tidak mempunyai mulut, yang tidak mempunyai susu, blow on pisang. Nggak tahu apapun tentang agamanya. Si Neng itu namanya, walaupun tidak sepaham dengan saya, tapi si Neng itu namanya rada-rada terisi, rada mempunyai pengertian tentang agamanya, keyakinan dia sendiri. Nah, sayang ialah bahwa banyak orang Kristen pengen lebih tahu tentang agama Katolik, tetapi kita sebagai orang Katolik tidak mampu memberitahukan kepada mereka bagaimana agama kita sendiri. Maka tidak boleh dari saya berdialog, apalagi diskusi sama orang-orang beragama lain, kalau tidak terlebih dahulu mengenal agamamu sendiri. Ya. Jadi, pada umumnya jangan suka diskusi tentang agama. Ya. Pada umumnya, ya, mari kita berdialog tentang kekayaan agama kita ini. Jangan suka diskusi. Agama bukan untuk siapa menang, siapa yang kalah, bukan. Nah. Ya, mungkin nenek moyang kita salah dan seterusnya. Nih, punten. Salah saya atau tidak? Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Atas nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Salah. Jadi benar apa? Apa? Ya. Jadi jangan bikin 3 Allah ya. Sadar atau tidak, sadar kita seringkali mau 3 Allah. Ya, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, 3. Maka bikin pusing baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang lain. Kau namanya mengucapkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kau 3. Oh tidak, salah ngerti namanya Allah Tritunggal Maha Esa. Apa? Allah Tritunggal Maha Kumaha? Ya, susah. Bukan. Ya, agama kita bukan untuk dibikin susah, tetapi agama kita sebenarnya untuk ya jelas saja. Ya. Yesus Allah siapa? Yesus Allah Putra Allah. Panggilan saya apa? Panggilan saya Allah menjadi Putra Allah. Tumbuh dalam relasi dengan Allah Bapa, menjadi anaknya, menjadi putranya, menjadi putrinya. Ikut dalam keluarga besar Allah yang dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus. Sama-sama mempunyai nafas, sama-sama mempunyai kuasa, sama-sama mempunyai Roh Allah yang bercup dalam diri kita ini. Aku diutus untuk apa? Aku diutus untuk tidak mencari namaku sendiri, tapi aku diutus untuk mencari supaya nama Allah itu dikenal dan dilaksanakan. Nah, Yesus itu mengatakan hal itu sangat jelas. Hanya orang-orang itu salah ngerti. Mereka mau melemparkan Yesus dengan batu. Dia menyamakan diri dengan Allah. Tidak. Tidak ada tertulis bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Itu namanya blasfemi, menghujat Allah. Ya. Yesus itu mengatakan, saya hanya melaksanakan kehendak Allah Bapa. Saya tidak berbuat apapun selain daripada mentaati perintahnya, sabdanya. Sabdanya sekali lagi berbunyi apa? Cintailah semua orang, lepas dari masa lampau mereka. Nggak gampang menjadi murid Yesus. Kita masih seringkali terlalu puas, terlalu sombong, terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Mestinya yang lain menjadi lebih utama. Ya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya, aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambil kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus itu orang-orang Yahudi tidak bisa menangkap Yesus. Nggak bisa.
Berkali-kali mereka berusaha melempar dia dengan batu, mau membunuh dia, mau menyalibkan dia. Saatnya belum tiba. Aku hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bapa akan menentukan saatnya. Nah, kalau Bapa menentukan saatnya, Bapa tidak menentukan saatnya yang mencelakakan. Bapa menentukan saatnya yang mempermuliakan. Saat Yesus salibkan dia, Yesus itu dipermuliakan, dipuji. Ya. Ini anakku yang kau kasihi. Nah, kemudian reaksinya adalah timbullah pertentangan di antara orang-orang sendiri sekitar perkataan ini. Ribut sendiri. Banyak antara mereka mengatakan, dia keraskan setan. Gila. Mengapa kita mau mendengarkan dia? Wasting time. Yang lain berkata, itulah bukan perkataan orang yang keraskan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Jadi lihat pada perbuatan-perbuatan. Ya. Omongannya, semua orang bisa ngomong yang manis. Lihat pada perbuatan-perbuatan. Ya, pada buah pohon dikenal, bukan pada daunnya. Mari kita lihat sebentar apa yang ditulis oleh secara singkat sedikit ya dari pintu ya. Bab 10 adalah lanjutan dari kisah tentang yang buta dan yang melihat. Ya, barangkali masih ingat ya, siapa yang buta, siapa yang melihat. Ya. Urusan buta bukan hanya letaknya pada mata ini. Urusan buta ini bukan namanya obat yang harus ke Cicendo. Ya. Terang datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak menerimanya, tidak melihatnya. Ya. Lebih baik pada hati manusia sebenarnya. Kini tentang gembala yang jelek dan yang baik. Bagaimana sikap mereka terhadap pintu dan kawanan domba? Siapakah gembala yang baik? Siapa yang mengenal namaku? Orang buta tadi mengenal suara. Yesus memanggil dia. Dan dia menanggapi. Yesus menyuruh dia pergi ke kolam silam dan dia menanggapinya. Ya, mengenal suara Yesus sebagai yang peduli kepadanya. Pemimpin agama Yahudi adalah perampok. Masa bodoh terhadap orang di pinggir jalan. Masa bodoh. Hanya sibuk dengan aturan, dengan dandanan, dengan kewibawaan mereka sendiri. Mereka menyesatkan, mereka munafik, maka domba-domba tidak mengikuti mereka. Orang-orang Farisi pemimpin tidak semua. Tapi ya, seperti digambarkan dalam kitab suci seringkali orang-orang Farisi sebenarnya disebelin oleh karena mereka meletakkan beban terlalu berat di atas bau manusia. Ya. Mereka pindah-pindah ngomong tetapi mereka tidak mampu melaksanakan. Ya. Kita akan berbicara tentang aku adalah pintu. Ya. Tentang ego eimi, aku adalah gembala. Ya. Dalam Injil Yohanes sudah saya katakan, ya, minimal 7 kali kita sampai kepada ego eimi, aku adalah ini. Ego eimi yang pertama kalinya diucapkan oleh Yesus, oleh Allah di padang gurun kepada Musa. Aku adalah, titik. Siapa yang kau? Pokoknya aku ada. Beres. Pintu adalah undangan untuk masuk, tapi ada syaratnya. Ada kata kunci. Ya. Yang dikenal baginya pintu dibuka. Ya. Tidak perlu memanjat. Orang-orang Farisi memanjat. Tidak datang melalui pintu. Mereka merampok. Pintu dalam perjanjian lama ya, ada pintu di bahtera Nabi Nuh. Allah membuka dan menutup bahtera supaya Nabi Nuh dan keluarga aman. Ada pintu kemah Abraham, di mana Abraham mendapat masa depan, dapat keturunan. Ada pintu di kain hati, di mana justru setan masuk ke dalamnya. Ya. Yep. Barangkali ada kata hilang.
Jadi ada kemah orang Yahudi yang di Mesir, ya, di mana pintu mereka dioles dengan darah sehingga malaikat maut itu lewat rumah mereka. Ada pintu kemah di padang gurun, di mana Allah tinggal di tengah-tengah rakyatnya. Ada pintu bait Allah, pintu untuk berjumpa dengan Allah di kemah suci. Melalui pintu kepada kehidupan. Ya. Hanya pada Tuhanlah yang hatiku tenang. Domba-domba adalah anak-anak Israel. Umat Yahudi mengenal kisah-kisah tentang pintu-pintu itu. Yesus kenal sebagai pintu antre ke Allah Bapa. Pintu adalah jalan ke Allah keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah pintu kepada Allah Bapa. Hanya melalui aku kita sampai kepada Bapa. Jadi pintu adalah jalan ke Allah, keselamatan, pembebasan Allah menggembalakan umatnya dan membawa mereka ke kehidupan yang berkelimpahan. Kita kenalnya Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, dia membawa aku ke rumputan yang hijau. Umat yang harus mengenal Yesus sebagai pintu antre kepada Bapa, pembebasan hidup. Ya, silakan baca nyanyikan Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Dia membawa kita ke rumputan yang hijau. Nah, coba buka Yehezkiel sebentar. Nanti di rumah saja membaca keseluruhannya. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai dengan 31. Yehezkiel bab 34, bait 1 sampai dengan 31. Jadi satu bab ini. Ya. Di mana Yehezkiel sebenarnya mencela orang yang mau disebut gembala-gembala. Ternyata ada orang yang menganggap dirinya sebagai gembala hanya mengutamakan kepentingan sendiri saja. Kemarin sambil pulang dari pertemuan lingkungan, ada seorang bapak dia mengatakan, Pastor, bisa enggak kok aneh ya? Aneh apa? Ada gembala umat yang mempunyai triliunan. Dia mau keluar negeri, tapi akhirnya ditangkap, sekarang di penjara. Gembala. Tidak menguntungkan kita, kisah kayak ginian. Gembala itu kalau mempunyai uang untuk memberi kepada domba-dombanya. Bukan untuk menghidup mewah, mobilnya Porsche. Ya. Paling mahal, Porsche, luar biasa. Ya. Belum melihat saya, apalagi mengemudi. Ya. Ya. Nah, jadi di dalam Yehezkiel itu sebenarnya ya, gembala-gembala dicela. Mereka hanya memanfaatkan domba-domba untuk kepentingan sendiri saja. Pintu kandang domba bait suci dijaga oleh petugas-petugas. Anehnya orang-orang Farisi yang seharusnya menjadi gembala justru mengacaukan domba-dombanya. Ya, mereka menghalangi mereka ya sampai ke pintu melalui Yesus itu. Orang buta tadi dalam bab 9 mengenal suara Raboni. Terjadi eksodus keluar dari penjajahannya, dari kegelapan. Ya. Raboni dia membawa mereka keluar ke kebebasan. Yesus Allah gembala ke kehidupan yang berkelimpahan. Yesus pintu keselamatan. Melalui Yesus kabar baik dibawa ke seluruh dunia. Keluar dari bait suci yang munafik. Keluar dari agama Yahudi. Hanya agama Yahudi bisa membawa keselamatan pada kita. Ya. Mudah-mudahan gereja Katolik tidak pernah mengenal. Dulu juga gereja Katolik dulu juga mengenal istilahnya di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya. Gereja dulu hanya ya melalui permandian kita bisa masuk surga. Sekarang terima kasih. Konsili Vatikan yang kedua merubah. Di luar agama Katolik juga ada keselamatan. Mengaku kebenaran adalah agama Katolik. Agama yang lain itu. Ya.
Yesus adalah pintu antara Torah, Perjanjian Lama, dan Injil. Torah itu lebih banyak menekankan aturan. Injil lebih banyak menekankan belas kasihan dari Allah itu. Melebihi aturan. Ya. Kau harus melaksanakan gini, minimalis. Ya. Injil adalah berlebihan. Ya. Peralihan dari umat Israel ke gereja universal. Ya. Pintu keselamatan adalah sempit. Ya. Silahkan baca lagi nanti sekali itu. Hanya pada Tuhanlah ada keselamatan. Nah sekarang kita kepada gembala yang baik. Abel adalah gembala. Sedangkan Kain adalah pembunuh. Bapa-bapa bangsa semua adalah gembala. Musa dipanggil waktu sedang menggembalakan domba-dombanya. Saul, terutama Daud, mereka adalah pemimpin-pemimpin Israel keluar dari gembala domba-domba mereka. Sang pemimpin gembala bertugas mengurus umatnya. Sang pemimpin adalah prototip manusia ideal seperti yang dimaksudkan oleh Allah dengan manusia. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Allah sendiri adalah gembala utama yang mencintai kita domba-dombanya. Mutu para pemimpin dibandingkan dengan kepemimpinan Allah sendiri. Ya. Jadi kita seharusnya kita menjadi wakil Allah. Allah ini tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai mulut selain dari pinjam dari kita. Ya. Maka kita namanya diharapkan supaya kita mempraktekkan, memperlihatkan, mengungkapkan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Ya. Sedih saudara kalau saya mendengar bahwa ada anggota keluarga, ada pembantu-pembantu yang mengatakan saya tidak percaya pada Allah. Allah itu tidak pernah menampakkan, tidak pernah bertindak, tidak pernah berbuat bersabda kepada saya. Langsung saya memanggil kepala keluarga. Itu kamu kemana? Tidak memperlihatkan kasih Allah, kebaikan Allah kepada keluargamu. Pendidik agama paling utama adalah bukan pastor, adalah kita sebagai orang tua. Di keluarga itu. Mesias yang akan datang akan kembali menjadi gembala yang sejati. Ya. Mesias itu siapa? Mesias adalah dia yang memperkenalkan, dia yang memperlihatkan, dia yang mewujudkan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Maka Mesias itu berbuat seperti yang gembala yang baik, gembala utama melaksanakan. Aku hanya melaksanakan perintah dari bawah. Di luar Allah dan Mesias tidak ada gembala yang benar. Hanya mereka gembala yang sejati, yang hanya 100% hidup untuk kita domba-dombanya. Apa yang disebut sombong kalau dia mengatakan demikian? Itulah kesaksian dari umat purba. Umat purba mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, ungkapan dari kasih Allah kepada umat manusia. Dia menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Pembasuhan kaki, saudara. Melayani, menyerahkan hidupnya. Maka Allah dan anaknya adalah satu. Mereka mengenal dan mencintai domba-domba mereka. Ya. Melalui Allah Bapa, melalui Yesus, Allah mengembalakan umatnya sampai ujung bumi. Yesus itu berusaha melalui para rasul, melalui gereja, supaya Allah dikenal sampai ke ujung bumi. Juga melalui agama-agama lain. Semua bangsa akan menjadi satu dengan satu gembala. Bisa saja bahwa jalan berbeda-beda, tapi akhirnya satu gembala. Ya. Sayang ada banyak gembala yang jelek, menggemukkan dirinya sendiri. Kenisah meninggalkan domba-dombanya. Akhirnya gereja menjadi kosong, akhirnya gereja tidak menarik, akhirnya pastor-pastor main nganggur. Teriak, tetapi ditertawakan karena tidak menarik. Mereka tercerai-berai.
tanpa pegangan. Ya. Pertanyaan berbunyi pada akhir bab ini, siapakah Yesus sebenarnya? Demon atau dari Allah asalnya? Siap dilempari dengan batu atau Yesus itu pergi karena saatnya belum tiba? Bukan manusia menentukan akhir hidup Yesus. Itu sekitar tentang Yesus adalah pintu, Yesus adalah gembala. Barangkali yang mau menambah bertanya. Jangan tidur semuanya. Pak Justin ya, sudah lama nggak menampilkan diri ya. Yap. Masih pantaskah kita menyebut orang yang tidak sepaham dengan kita sebagai kafir? Jangan. Siapa yang mengangkat kamu? Perspektif kita dia nggak percaya sama Tuhan. Ya? Bagaimana? Dalam perspektif kita mungkin dia nggak percaya sama Tuhan. Menurut kita, namanya gini. Satu, siapa yang mengangkat kita menjadi hakim atas orang lain? Apakah kau percaya pada Allah? Berapa persen? Betul, relatif. Apakah ada orang yang sama sekali tidak percaya pada Allah? Relatif. Mungkin dia tidak mengucapkan nama Allah, tidak berdoa pada Allah, tapi dia berusaha menghadirkan kasih Allah kepada sesama manusia. Apakah seorang humanis itu seorang kafir? Siapa yang berhak mengecap kafir? Barangkali saya bisa belajar sesuatu dari dia. Bahwa agama tidak hanya diucapkan dengan doa-doa saja, tapi juga ada perbuatan-perbuatan. Belum tentu namanya seorang yang rajin-rajin berdoa. Orang-orang Farisi juga rajin-rajin berdoa. Tapi mereka menekan umatnya sendiri. Jadi jangan suka menyebut orang lain kafir. Dalam Injil Matius disebut, kalau kau menyebut orang lain itu kafir, kau harus masuk dalam api neraka yang paling dalam. Itu bukan saya ngomong. Injil Matius. Jadi kata kafir tidak simpatik, tidak bagus, tidak menghargai orang lain. Mengecap, menilai, membuang orang lain. Jadi tolong kata kafir dicoret saja dari perbendaharaan. Pastor, antara pemilik dan gembala mungkin beda. Antara apa? Antara pemilik dan gembala. Mungkin Allah sebagai pemilik, tapi Yesus Mesias adalah sebagai gembala. Boleh saja, boleh. Kita anak Allah, bukan anak Yesus. Hanya Yesus Allah, contoh teladan panutan paling besar. Sangat bertanggung jawab untuk atas nama Allah mengembala kita manusia, musik juga. Jadi apa namanya? Tujuan kita akhirnya Allah sampai kepada rumah Allah Bapa. Di mana kita juga ketemu sama Yesus dan Bunda Maria dan seterusnya. Tapi tujuan Allah kepada situ. Jadi betul bahwa namanya kita adalah milik Allah, bukan milik Yesus. Pengikut Yesus kita. Bagus. Oke, jadilah pintu, jadilah gembala yang baik bagi sesama manusia. Sekarang kita sampai kepada bagian berikutnya, bab 10 tentang Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bab 10 ayat 22 sampai 39. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka,
Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikutuskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Ya, makasih. Di dalam agama Yahudi ada banyak pesta-pesta. Ya. Pesta Pondok Daun, pesta Paskah, pesta Pentakosta. Ada juga pesta pentarbisan, memperingati pentarbisan Bait Suci. Jadi gini, kita tahu bahwa Bait Suci atau Kenisah berkali-kali dihancurkan. Ya. Dihancurkan oleh pada masa Babilonia. Hancur, dibangun kembali oleh Nehemia. Kemudian juga diperkosa oleh pemimpin-pemimpin dari Assyria. Ya. Kemudian juga dijadikan kuilnya dewa-dewa oleh Raja Antiochus dari Damaskus. Nah, kemudian ada kitab Makabei. Kitab Makabei itu mengusir, mengalahkan raja dari Damaskus itu yang menjadikan Bait Suci itu suatu kuil, suatu tempat untuk dewa-dewa. Ditabiskan kembali. Ya, kemudian mestinya mereka menyalakan Hanukkah. Hanukkah, ya, alas semacam kandelar itu dengan 8 lilin, ya, yang dinyalakan menorah, ya, yang dinyalakan itu, tapi sebenarnya dia hanya mempunyai minyak cukup untuk 1 lilin, tak hanya juga paling 1 hari. Padahal musimnya 8 hari. Ternyata mujizat terjadi,
Satu botol minyak itu ternyata cukup untuk menyalakan semua lilin itu selama 8 hari lamanya. Ya. Jadi sampai dengan hari ini orang-orang Yahudi mengenal pesta Chanukah memurnikan kembali, mentadbiskan kembali bait suci. Nah, sekarang kita berada pada pesta itu. Pertanyaan kita dalam bagian ini, siapakah sebenarnya bait suci? Siapakah sebenarnya tempat di mana saya dapat berjumpa dengan Allah? Menarik, kebetulan atau sengaja musim dingin. Musim dingin barangkali musim gersang. Barangkali musim di mana tidak banyak orang. Barangkali di mana suasana keagamaan itu kurang hidup. Nah, pada saat itu Yesus hadir di situ. Di Serambi Salomo. Salomo siapa? Ya, Salomo Allah ya, Raja Kebijaksanaan. Ya. Maka Yesus itu tampil di situ sebagai orang ya filsuf, seorang teolog, seorang bijaksana yang mau cerita dan memberi kesaksian tentang sebenarnya hidup manusia untuk apa, siapakah sebenarnya Allah bagi kita. Terjadi, jadi hebat kitab suci saudara, nanti di rumah saja, tepuk tangan sedalam-dalamnya untuk kitab suci. Yesus itu digambarkan sebagai pembaharu macam-macam pesta yang ada di dalam agama Yahudi. Orang-orang Yahudi mengadakan pesta Paskah. Orang-orang Yahudi pada hari raya Paskah memperingati keluar dari perbudakan di Mesir. Datangnya Yesus mengadakan Paskah, menjadi anak domba Paskah sendiri. Memperingati apa? Bahwa dia rela mau dikorbankan untuk membuat masa depan yang baru bagi kita. Dia mengkristenkan. Dia apa ya? Dia memperbaharui isi dari macam-macam pesta. Ada pesta takbisan, memperingati pesta takbisan dari bait suci. Yang terjadi sebenarnya pada tahun 1163. Sekarang diperbaharui. Siapa sebenarnya bait suci yang murni, yang ditabiskan, yang baru? Harus ngaku, itulah Yesus sendiri. Pada pribadi Yesus itu kita dapat berjumpa dengan Allah. Nggak usah ke gedung-gedung dari batu-batu yang indah atau tidak indah. Ya, datang pada Yesus. Pada pribadi Yesus itu kita berjumpa dengan Allah. Ya, maka Yesus adalah ya, mengkristenkan, bukan mengkristenkan, memperbaharui pesta liturgi yang dirayakan pada pesta Chanukah, ya, tabisan bait suci itu. Ya. Nah, ketika itu musim dingin, bukan hanya yang pakai ukuran yang berapa panas sedikit, bukan. Musim dingin adalah sebenarnya agama sudah dihayati dingin. Nggak menarik, nggak hidup, nggak hangat. Yesus berjalan-jalan di bait Allah itu. Ya, yang berjalan-jalan di bait Allah itu adalah seringkali guru-guru agama. Yesus datang. Di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Nah, aneh pertanyaan saudara. Mereka tanya, sebenarnya benar enggak kau Mesias atau tidak? Loh, kata Yesus, sekarang yang benar dong. Sudah berapa kali saya mengatakan bahwa saya Mesias? Kalau enggak percaya pada omongannya, lihat perbuatan-perbuatan saya. Saya hanya melaksanakan yang dilaksanakan, yang diperintahkan Allah pada saya. Itu buktinya saya Mesias. Siapakah Mesias? Yang melaksanakan kehendak perintah dari Allah itu. Mesias dan Allah adalah satu orang, satu sekata mereka. Ya. Jadi Yesus itu sebenarnya boleh dikatakan ya rada-rada putus asa. Berapa lama lagi saya harus berbicara dengan kalian? Ya. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kalian tetap tidak percaya. Nah, kalau kalian tidak percaya, lihat kepada pekerjaan saya. Ya.
Barusan kita mendengar ayat itu yang mengatakan Yesus itu bukan dari setan asalnya. Nah, mungkin setan melaksanakan begini-begini. Setan hanya merusak, ya, bukan menyembuhkan. Ya. Jadi apa yang aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Pernah kita membaca ya bahwa kesaksian tentang diri sendiri nggak cukup, tapi kalau mesti ada 2 orang, Bapa memberi kesaksian tentang diri saya. Tetapi kalian tetap tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya. Jadi orang-orang Yahudi semuanya ya budak tertutup, ya, ngomong tentang Allah, tetapi mereka tidak melihat kehadirannya di dunia, apalagi dalam pribadi Yesus itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Sebenarnya saudara suatu drama ya, suatu tragedi. Orang-orang Yahudi mendambakan datangnya Mesias. Ya. Tulisan-tulisan terakhir dari Perjanjian Lama semua adalah ya datanglah Mesias. Ya, kami merindukan datang Mesias. Mesias datang tidak dikenal. Malahan disalibkan. Jadi manusia seringkali tertutup oleh pandangannya sendiri. Manusia akhirnya menjadi orang yang fanatik. Hanya itulah Mesias yang saya bayangkan. Tidak memikirkan kemungkinan Mesias beda daripada yang saya harapkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang picik, ya, yang fanatik dalam pemikiran kita sendiri. Bukalah mata, bukalah telingamu. Ya, siapa tahu kita masih bisa mendengarkan sesuatu yang baru ini. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itulah Mesias. Mesias itu yang bisa diandalkan. Mesias itu yang memberi kehidupan abadi kepada kita. Kehidupan kekal, kehidupan bahagia. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, tidak tertulis aku dan Bapa adalah sama. Itu namanya menghujat. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu diinkarnir, hidup yang mengarahkan tinggal dalam diri saya dan saya melaksanakan kehendak-Nya. Bapa senantiasa lebih besar daripada siapapun juga. Sekali lagi orang-orang Yahudi yang mengambil batu mau melempari Yesus. Ya. Karena Yesus berbicara tidak sesuai dengan harapan mereka. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yesus kembali menunjuk kepada perbuatan-perbuatan. Pohon yang baik dikenal pada buah-buahnya, bukan pada daunnya. Ya. Orang yang baik tidak hanya dikenal pada banyak doa atau tidak, tapi dari buah-buahnya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Salah tangkap. Yesus tidak menyamakan diri dengan Allah. Salah tangkap dari orang Yahudi. Ya. Meletakkan kata-kata dalam mulut Yesus yang tidak dari Yesus asalnya. Maka begini, Yesus mengatakan begini. Tidak ada tertulis dalam kitab Taurat. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, di dalam kitab suci nanti dicoba dibaca Mazmur 82. Ya. Siapakah sebenarnya anak Allah? Yaudah cari dulu. Mazmur 82 ayat 6.
Mazmur 82 ayat 6. Victor mempunyai suara yang bagus. 82. Semua. 1 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ya, cukup. Ya. Jadi namanya bukan Yesus namanya pintar. Hafal saudara, hafal perjanjian lama. Hafal. Siapakah anak Allah? Anak Allah adalah dia yang oleh Allah ditugaskan untuk menghadirkan sabdanya, cintanya, kebaikannya. Raja-raja semua disebut anak Allah. Sebenarnya imam-imam, ya pemimpin-pemimpin seharusnya menjadi anak Allah. Aku menugaskan kalian, hai ya pemimpin-pemimpin untuk menjadi anak Allah. Artinya mengungkapkan apa yang disampaikan, apa yang dikehendaki, ya apa yang ada dalam pikiran Allah itu kepada sesama manusia. Itu anak Allah. Kita semua, saudara, bukan namanya sombong. Kita semua nanti tolong baca kembali surah permandian. Pada surah permandianmu tertulis, engkau dijadikan anak Allah. Tugasmu, engkau dijadikan pewaris surga. Tugasmu, bukan gelar, tugas. Hiduplah sedemikian rupa sehingga Allah itu dan sesama manusia dapat mengenal engkau sebagai yang dari Allah asalnya. Yang ditentukan oleh sabda Allah itu. Yang nurut sama Allah itu. Bukan hanya teriak, Allah, 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 tapi yang melaksanakan kehendaknya. Who is your Lord? Allah. Ya. Ya, jadi namanya orang-orang Yahudi salah paham, salah tangkap kalau mereka mengatakan Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Tidak demikian. Yesus itu hanya anak Allah. Sebenarnya dalam perjanjian lama sudah banyak yang orang disebut ditugaskan menjadi anak Allah. Hanya ternyata banyak anak-anak Allah itu ya lama-kelamaan kalau tidak hati-hati lebih mirip sama anak-anak setan. Merusak, ya, sok sombong, ya, tidak tahu diri. Ya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kalian berkata kepada Dia yang dikudus kepada saya, ya kepada Yesus, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Ya. Saudara pasti masih ingat cerita yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara ketika saya entah mengapa dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas. Dia bertanya pada saya, saudara, warga negara apa? Apa? Warga negara surgawi. Ya, WNS. WNS. Warga negara surgawi. Mesti hidup. Kemudian dia tanya, Bapak mesti apa? Bapak saya bukan saudara Willem van Beurden. Bapak saya hanya satu, sama dengan Bapak. Mana mungkin saya keribut, ini mah putih, hidung mancung, pesek. Mana mungkin Bapak kita satu? Bapak kita satu. Bapak yang di surga. Ya, Yesus juga mengatakan, kita semua sebenarnya adalah anak Allah. Tinggal kita nanti malam berdiri di depan ya cermin, apakah saya anak Allah atau tidak. Bukan urusan hidungnya, bukan urusan matanya, tapi urusan batin. Urusan batin. Apakah orang-orang lain dapat melihat pada diri saya namanya anak Allah. Ya. Maka kalau mau menjadi orang Katolik, ya, undanglah orang-orang lain mengikuti cara hidupmu. Dari cara hidupmu akan terlihat apakah engkau adalah anak Allah atau tidak. Atau engkau hanya ya anakmu sendiri, egoisnya kelas kakap, musuh orang-orang lain, atau kau mengungkapkan kasih Allah kepada sesama manusia.
Jadi apa namanya, di Salman 25 tahun yang lalu ada seorang kiai haji. Dia berkhotbah, umatku yang terkasih, kalian seringkali marah-marah sama orang Kristiani karena kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak mempunyai anak, padahal Yesus itu anak Allah. Kalian marah-marah. Kalau Allah itu mempunyai anak, istrinya siapa? Wahai engkau orang tolol, kita semuanya, kata dia, hebat seorang kiai haji, kita semua adalah anak Allah. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Bukan hanya tanya ya, kalau Yesus itu anak Allah, maminya siapa? Ya, Allah itu nikah sama siapa dan seterusnya. Bukan itu. Anak itu mengungkapkan kekayaan dari bapaknya. Ya, bukan urusan catatan sipil. Ya, tapi urusannya penghayatan, mengungkapkan, ya, menjelmakan, memperlihatkan saya adalah ya, anak buah dari Allah. Ya, dia yang menentukan hidup saya. Ya, direnungkan saja, saudara, banyak hal harus direnungkan dalam masa prapaskah ini. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Jadi jangan namanya minta dibaptis kalau hanya pandai-pandai berdoa saja, tapi tidak bisa melaksanakan kehendak Allah Bapa. Itu namanya berbau munafik. Hafal kitab suci, hafal syahadat pada Rasul, ya, hafal nama Allah, tapi prakteknya penghayatan itu jauh berbeda, tidak benar itu. Ya. Tetapi jika aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah minimal pada pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka menangkap dia, mencoba menangkap dan melempar dengan batu. Hanya saatnya belum tiba. Itu ditentukan oleh Allah. Maka jangan takut kalau orang mau menangkap, membunuh kita ini. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Kembali ke asalnya, kembali ke awal permulaan panggilannya. Mau meditasi, mau retret, mau mawas diri, sebenarnya tujuan hidup saya letaknya di mana. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang itu percaya kepadanya karena perbuatan-perbuatannya mereka kagumi. Ada yang mau bertanya, menambah? Siap. Ayat 23 dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Apakah itu ada pesan tertentu bahwa Yesus itu ada di bait Allah di Serambi Salomo? Ya, jadi sebenarnya banyak serambi, ya, jalan-jalan masuk ke dalam bait Allah itu. Ya. Serambi Salomo dikenal karena Raja Salomo, Sulaiman. Sulaiman adalah seorang raja yang dikenal karena kebijaksanaan. Maka malahan ratu dari Sheba datang dari jauh-jauh kepada Salomo mau menikmati kebijaksanaan. Maka Yesus berjalan di tempat itu sebagai seorang yang diakui, sebagai orang yang diterima sebagai orang yang bijaksana. Kemudian di situlah, di tempat itulah diajukan pertanyaan beliau. Sebenarnya kau namanya Mesias atau tidak? Nah, di situ Yesus menangis. Kau sudah sekian lama saya tinggal bersama-sama dengan kalian. Sudah saya katakan bahwa saya adalah Mesias, tapi kalian tidak percaya. Kalau tidak mau percaya, minimal melihat pekerjaan-pekerjaan saya. Itu bukti bahwa saya di Allah asalnya. Tapi pada akhirnya kan Raja Salomo itu berbalik dari Allah, menyembah berhala-berhala. Ya. Tapi sebenarnya Raja Salomo tetap dikenal, ya, lazimnya sebagai orang bijaksana. Seperti Daud sebenarnya dikenal sebagai ya raja yang baik, walaupun dia pernah ya memperkosa wanita orang lain. Ya, jadi
Ya, barangkali sempurna tidak ada, ya. Salomo salah, Raja Daud juga salah dan seterusnya. Ya. Di bait suci itu kan bait suci dibangun sebenarnya oleh Salomo. Ya, yang pertama ya. Ada disebut namanya Serambi Salomo. Ya. Dan di tempat itu ya Yesus berjalan. Hanya dia berjalan di situ ya pada musim dingin. Artinya di mana agama sebenarnya kurang hangat dihayati. Ya. Kita cukupkan dulu nanti untuk minggu depan kita lihat apa yang ditulis tentang itu. Ya. Ya. Kalau sempat itu, tolong baca di rumah tentang Lazarus. Cerita kita hafal khususnya, tapi mengapa kok cerita ini begitu panjang lebar ditulis di dalam kitab suci kepada kita. Ya. Ya. Makasih.